Hai Kak. Tujuan? Enggak, aku lagi benerin duduknya aku. Hai guys, gue pilek. Assalamualaikum. Salam. Kamu mau kue nggak? Bentar ya, bentar kalau mau aku minta kamu. Aduh. Bismillah. Itu gampang tumpah ya? Kalau tadi tumpah terus sih. Karena kepenuhan apa? Enggak, kalau perumahan ini udah setengah. Serius? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kanannya kurang banyak space-nya, jadi kesini lagi. Ya. Nah, gini kan pas komposisinya. Assalamualaikum, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ini ada yang jarang-jarang ya. Kita udah berapa tahun nggak buat konten? 10 tahun kayaknya. Lama Itu banget. udah SD sekarang. Jadi buat Hawarion dan Dena Haura di masa depan, ini video kita di masa lalu dan wasiat kita untuk kalian. Semoga kalian tetap bertakwa pada Allah. Gimana Bunda? Apanya? Kita mau mulai pembicaraan ini dengan apa? Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen aja buat video gitu, dan nggak tahu aja kita juga nggak tahu apa yang harus kita omongin. Cuman Iya. karena sekarang adalah hari yang bagiku spesial gitu ya. Oh iya? Iya, spesial bagiku. Serius? Kirain biasa aja. Biasa aja, cuman ya spesialnya untuk muhasabah sih. Oke. Jadi aku ngerasa kayak ya udah kita ngerekam video yuk. Mumpung Zade udah bobo, kan jarang-jarang kan kita bisa buat video kayak gini. Iya. Baru diomongin dah gitu. Nangis. Bangun gak dia? Tadi sih mukanya kayak udah mau bangun gitu sih. Oh gitu. Dia diomongin jadi sadar. Enggak. Belum ada tangisan, Bang. Oh iya udah tangis. Ya Allah. Kenapa? Ya ginilah. Welcome to the club, brother, sister. Jadi ya kenapa kita jarang banget buat video bareng ya, karena kita sudah ada bagiannya masing-masing, teman-teman. Jadi aku bagiannya ya di luar rumah, terus kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sebagai seorang suami, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas sebagai seorang istri, jaga anak, jaga rumah, gitu, dan lain sebagainya. Kita pengen banget buat video yang lebih serius, cuman kita belum dapat polanya nih. Sebenarnya bisa aja kan ya, bisa aja kita buat konten yang banyak, buat konten yang lebih bermanfaat, karena kan semuanya tergantung niat gitu. Cuman kita lagi nyari flow-nya gitu, kita lagi nyari workflow-nya. Kira-kira kapan dan di mana tempat yang tepat untuk kita bisa sharing bareng gitu. Dan sekarang kita belum dapat waktu yang cocok. Kalau dipikir-pikir kayaknya cocoknya malam gitu, habis jadi bobo. Ya yang namanya juga anak-anak. Oh, ternyata kita dulu juga begitu ya. Oke teman-teman, di sini aku pengen sedikit sharing aja. Kosong. Kayaknya sedih banget nih kosong. Oke, jadi di sini aku pengen sedikit sharing tentang 2 tahun pernikahan. 2 tahun pernikahan aku, yang aku rasain adalah ada banyak banget pelajaran. Tahun pertama lebih banyak banget pelajarannya gitu. Tahun kedua juga ada lebih banyak juga pelajarannya, cuman nggak sekaget tahun pertama. Tahun pertama tuh kita kayak banyak banget yang harus kita pikirin, banyak banget yang harus kita rubah, banyak banget yang harus kita adaptasikan terhadap satu dengan yang lain. Karena jujur aja, semengenalnya kita, sebelum dia jadi jodoh kita, dia tetap kita tetap nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dan ketika kita sudah nikah sama dia, ketika aku sudah nikah sama Dena juga ada banyak banget hal yang mungkin aku nggak kenal juga terhadap Dena. Karena manusia itu dinamis. Manusia itu berubah seiring berjalannya waktu, seiring banyak informasi yang dia dapatkan, entah itu pelajaran, entah itu pengalaman, entah itu perlakuan. Kalau misalnya suaminya berperilaku baik, istri itu bisa berubah juga jadi baik. Kalau suaminya berperilaku buruk, bisa juga istri berubah dengan sendirinya. Terus kalau misalnya istri ikut kelas-kelas parenting, ikut pengajian, istri juga bisa berubah. Kalau istri bergaul sama wanita-wanita yang sosialita, wanita-wanita yang kita nggak tahu kemana arah hidupnya, ya dia juga akan seperti itu. Maka ta'aruf itu teman-teman bukan
sehari dua hari, ta'aruf itu seumur hidup. Bahkan kita setelah kita menikah pun juga kita melakukan sesi ta'aruf. Begitupun juga dengan suami. Aku berubah seiring dengan berjalannya waktu. Aku berubah dengan pelajaran-pelajaran yang aku baca, aku dengar. Aku berubah seiring berjalannya waktu, dan siapa yang aku jadikan sebagai teman, sebagai mentor, itu akan merubah perilaku aku gitu. Nah, jadi ini juga salah satu fakta ya dalam pernikahan, bahwa kalau mungkin di antara kalian ada yang, di antara teman-teman ada yang pacaran bertahun-tahun gitu. Coba nanti rasakan saja ketika sudah menikah, pasti tetap aja ada sesuatu yang kita nggak kenal, kita baru akan dapat ketika kita udah nikah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa nasihat dari orang-orang yang senior itu penting banget buat kita menghadapi kehidupan rumah tangga. Aku ini kan anniversary kedua ya. Dan usia pernikahan kita yang seperti ini adalah usia pernikahan yang masih sangat muda gitu. Ibarat bayi ya, dia baru bisa jalannya juga masih tertatih-tatih. Kalau teman-teman nanya tentang pernikahan itu seperti apa, nasihat pernikahan, tips dan trik supaya langgeng, bla bla bla, sebenarnya kita masih kurang pantas gitu buat ngomong tentang pernikahan, karena kita juga masih baru, baru di dunia pernikahan ini. Nah, maka yang paling cocok untuk teman-teman katakan, atau enggak teman-teman mintain nasihat, kemudian wejangan, kemudian hikmah pernikahan, itu adalah guru-guru kita yang sudah senior, yang sudah usia pernikahannya tuh di tahun perak atau enggak di tahun emas. Tahun perak tuh tahun berapa? Tahun ke-5 atau enggak tahun ke-10. Dan katanya ya, ujian pernikahan itu ada di tahun ke-5 dan ada di setiap 5 tahun. Dari tahun ke-5 itu akan ada sedikit guncangan katanya. Enggak satu dua orang sih yang bilang begitu, ada banyak orang yang bilang ke aku begitu. Nanti tahun ke-5 kita bakal mendapatkan satu ujian. Ibaratnya kalau pada diri remaja tuh quarter life crisis-nya lah gitu. Kehidupan rumah tangga juga begitu, ada quarter life crisis-nya. Di tahun ke-5, di tahun ke-10, tahun ke-15, tahun 20, katanya siklusnya setiap 5 tahun sekali. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga aku sama Dena. Allah Subhanahu wa taala terus membimbing aku, terus membimbing kita untuk bisa terus sama-sama mencari ridhonya. Karena kalau misalnya kita udah satu tujuan, satu frekuensi, insya Allah rintangan sebesar apapun insya Allah bisa kita lewatin dan bisa kita diskusiin bersama-sama. Jadi yang pertama adalah tentang ta'aruf. Ta'aruf itu dilakukan seumur hidup. Yang kedua, sebenarnya aku kurang pantas buat ngomongin tentang usia pernikahan. Maka teman-teman kalau pengen minta nasihat pernikahan itu tanya ke orang yang berilmu dan orang yang sudah senior dalam usia pernikahannya. Jadi jangan pernah ragu buat nanya para ustadz tentang kehidupan pernikahan, guru-guru tentang kehidupan pernikahan seperti apa. Jangan pernah ragu, karena mereka adalah orang yang pantas. Tapi bukan berarti ketika aku dimintain nasihat tentang pernikahan aku nggak pengen share gitu, karena ada banyak banget pelajaran di 2 tahun pernikahan ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta ke aku juga, aku akan sebisa mungkin aku akan sharing gitu, karena kan hakun muslim ala muslim situn, hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6, dan salah satunya adalah jika dia meminta nasihat maka nasihatilah. Faidastansohaka fansohu. Kalau ada orang yang minta nasihat pernikahan ke aku, minta sharing tentang pernikahan ke aku, ya aku juga akan open dan aku bakal sharing tentang realita kehidupan pernikahan itu seperti apa. Terus yang ketiga, di tahun kedua ini alhamdulillah aku benar-benar merasakan sih nasihat dari guru-guru, nasihat dari orang tua, bahwa salah satu hal yang terpenting dalam pernikahan adalah kita tuh harus saling percaya. Saling percaya itu penting banget. Kalau misalnya pasangan itu udah gak saling percaya, itu udah repot itu. Soalnya ada banyak kasus, salah seorang ustadz aku, beliau itu ahli faraid, beliau tuh ahli waris. Beliau nasihatin, beliau karena ngurusin waris-waris kan, ketika ada yang meninggal atau orang yang udah tua, konsultasi tentang hartanya, terus bagaimana dia dibagi nanti ke anak-anaknya. Terus dia bilang, saya ini pernah ketemu sama seorang orang tua, dia pengen membagi warisnya dan berwasiat nanti ketika beliau sudah mati gimana. Kemudian di saat itu dia juga cerita bahwa anaknya itu ketika nikah itu sudah transaksional gitu. Jadi sebelum nikah tuh udah ada kalau misalnya istri begini, suami harus begini. Kalau ini begini, bener-bener kayak pekerjaan gitu, ngerti gak sih? Bahwa aku kan gimana ya, rumah tangga ini kan bukan kayak atasan sama bawahan, tapi kan kita sama-sama, kita adalah satu tubuh gitu. Kita adalah satu bagian gitu.
keluarga, satu bagian keluarga. Harus ada yang jadi kepala, harus ada yang jadi badan, harus ada yang jadi tangan, dan harus ada yang jadi kaki. Dan sama-sama saling membutuhkan, bukan gue bos dan lu karyawan, bukan begitu. Ibu bunda keluar. Oke. Jadi Bundo, Sampai mana ya? saya mana ya? Jadi ayah bilang salah satu hal yang paling ayah dapatkan di tahun kedua pernikahan kita ini adalah nasihat yang ayah benar-benar rasain dari guru-guru dan orang tua adalah saling percaya. Karena percaya itu adalah kunci pernikahan, salah satu kunci terbesar pernikahan, kesuksesan dalam pernikahan. Kesuksesan komunikasi. Iya, kalau misalnya kita udah nggak saling percaya, bakal hancur, semuanya bakal salah gitu. Acak-adut ya. Ada ustadz yang pernah cerita, pernah dapat satu kasus yang dimana pada saat pernikahan itu udah kayak transaksional gitu. Jadi kayak kamu ini harus begini kerja, ke tugas kamu begini ya, tugas aku begini ya. Ada job desk. Iya, ada job desk itu ngeri banget kata aku. Wow, itu pernikahan apa masuk ke perusahaan ya? Oke. Dan kalau misalnya udah nggak percaya, pasti akan ada banyak konflik. Kayak misalnya pengen pergi kerja suami misalnya, terus kamu beneran pergi kerja gitu kan, kamu kok nggak nyalain GPS-nya sih, aku kan nggak bisa mantau kamu gitu, kamu lagi di mana gitu, terus kamu serius meeting sama dia gitu, itu kan udah kayak wow. Itu pasti udah semuanya salah gitu. Pas pulang terus, kok kamu pulangnya telat sih, kamu kemana, bohong, wow, kayak gitu kan. Iya. Itu udah tapi itu wajar terjadi kalau misalnya emang ada hal-hal yang mencurigakan di luar kebiasaan gitu. Iya, kan? iya. Dan saling percaya, makanya saling percaya itu dibangun bukan dari klaim kamu percaya sama aku, bukan begitu, tapi dari kredibilitas suami dan istrinya gitu. Kalau misalnya misalnya suaminya ya memang seorang yang taat sama Allah, dia memang belajar ilmu tentang halal dan haram, kemudian dia menjaga batas-batas yang benar-benar Allah syariatkan, itu nanti akan membangun kepercayaan tersendiri bagi pasangannya, ya kan? Ya kan, bukan klaim. Iya, aku ingat banget pernah ini waktu awal kita nikah ya. Aku tuh pernah bercandain ayah, bercandain suami saya, bercandain gini. Nanti kalau keluar jangan lihat yang lain ya gitu. Terus saya langsung astagfirullah gitu. Terus emangnya serendah itu ya abang ya, malu sama Allah. Masya Allah. Gitu. Di situ baru dapat poinnya sih, kayak kepercayaan itu emang dibangunnya ketika kalau misalnya udah sama-sama takwa, itu tuh lebih mudah gitu. Lebih mudah banget. Lebih terkontrol gitu. Gue percaya sama dia karena gue tahu dia tuh takut sama Allah. Gue tahu suami gue tuh berusaha untuk taat gitu, berusaha untuk nggak melakukan hal-hal yang Allah larang, jadi lebih legowo, lebih tenang gitu loh ya. Padahal waktu itu aku cuma bercanda ya, tapi kaget aja sama responnya dan kaget sama jawabannya, terus jadi kayak mikir oh iya ya bener ya, ternyata jawaban dari semuanya adalah gimana hubungan kita sama Allah gitu. Makanya kalau misalnya aku ngerasa ya, urus orang-orang yang sama-sama mengenal Allah itu aja kadang-kadang ada banyak konflik, apalagi yang nggak mengenal Allah, itu pasti akan sangat-sangat mengerikan. Iya, aku bikin konflik sih kalau lapar. Nah, terus kepercayaan ini juga dibangun pertama atas keimanan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tahu bahwa pengawasan manusia itu lemah gitu. Iya benar banget. Pengawasan itu manusia tuh lemah. Manusia tuh bisa bohong, manusia tuh bisa ngakal-ngakalin. GPS itu bisa diotak-atik gitu kan. Gak tahu, emang bisa? Ya bisa, nggak tahu, bisa lah. Mungkin dia naruh HP-nya di iya. Atau enggak bahkan kalau pas kita ngezoom kan ada yang ngelooping ini. Iya. Dia ngerekam sendiri terus kemudian supaya dia kelihatan sama dosennya ya dia begini-begini. Padahal itu direkam kan. Iya. Ya maksudnya pengawasan manusia itu lemah banget. Manusia juga bisa ngeles, manusia itu bisa bohong, manusia itu bisa cari alasan. Tapi kalau kita udah sama-sama bahwa pengawasan Allah itu adalah pengawasan yang sangat luar biasa, hebat, dan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya di akhirat nanti, kamu udah ngapain aja, kamu kok begini, kamu kok bohong begini, itu akan membuat masing-masing dari kita tuh menjaga diri kita gitu. Iya sih, benar. Dan alhamdulillah itu yang terjadi ya, kayak mungkin dulu aku tahu hubungan perempuan dan laki-laki itu kayak gimana kalau misalnya berhubungan gitu, berkomunikasi. Dulu aku tahu nih style-stylenya anak muda itu seperti apa. Terus ketika nikah itu berubah dari bayanganku dan berubah dari refleksi dari anak muda yang aku tahu ya. Biasanya tuh apa
apa-apa tuh selalu hubungin. Terus apa-apa selalu kontak kamu di mana, mau ngapain dikit bilang dulu. Misalnya sama pacarnya atau sama suaminya atau siapa. Tapi lebih ke style pacaran sih yang aku kenal ya. Jadi gaya style anak pacaran yang aku tahu adalah ya mereka hubungin terus gitu pacarnya kalau misalnya udah sampai mana. Terus di tempat itu mau ngapain, ya aku lagi mau gini dulu nih bentar ya, ya aku mau gini, itu ada yang seperti itu, walaupun gak semua ya, ada yang seperti itu, dan itu berubah 360 derajat, 360 balik lagi ya? Iya balik lagi nanti. 180 derajat dari yang ku tahu gitu di kalangan anak muda ketika aku nikah. Ya, itu juga kan narasi-narasi yang sering dibawain sama ini kan, sama film-film. Apa? Posesif banget sih kamu gitu. Aku begini kok kamu tanyain, aku begini kamu tanyain, itu gak sih? Ada ya? Nggak tahu. Aku baru dengar kata-kata posesif soalnya baru-baru ini gitu. Posesif banget sih kamu gitu. Kenapa semuanya diteror, aku begini ditanyain ini, ditanyain itu. Oh iya, itu maksudnya itu terjadi terjadi di kalangan anak muda gitu. Nah itu berubah banget ketika bayanganku tuh berubah banget ketika kita udah nikah. Karena kita santai banget cuy, kayak ayah tuh kan pergi ke misalnya Surabaya kemana, kita paling kontakan tuh sehari 2 kali, sehari sekali gitu. Sekali 2 kali. Itu juga karena emang ayahnya kangen sama Zadi kan. Iya, emang gak kangen istri nih. Kangen lah. terus Tapi itu juga karena sibuk sih ya. Bukan lagi karena padat segala macam. Tapi bayanganku tuh ternyata kalau nikah memang lebih mature, lebih dewasa. Oke, gue tahu nih laki gue lagi begini, ya gak gue gangguin gitu. Laki gue lagi kerja, gak gue recokin gitu. Kecuali tadi pagi. Iya, terus percaya itu penting banget dalam semua aspek ya gitu kan. Terutama juga dalam aspek ini, aspek apalagi yang paling sensitif ya, dari data perceraian itu kan. Yang pertama kan itu kan karena ini, karena finansial. Mau kue? Ini kan. Nah. Iya, data perceraian itu menunjukkan bahwa angka perceraian dipicu yang paling besar adalah salah satunya karena masalah harta. Nah, ada banyak banget nih gara-gara harta orang nih divorce gitu, orang tuh ya gitulah. ada masalah. Nah, percaya dalam hal harta itu adalah tingkat yang lebih diuji lagi gitu kan Bun ya. Iya. Ada jadi kan ini Ustadz Iskandar bilang, sambil. Iya nggak apa-apa sayang. Dan beliau bilang katanya ada yang semuanya tuh bener-bener dipegang sama istrinya doang. Jadi suaminya tuh bener-bener dipantau pemasukannya berapa dan nggak boleh ada uang yang dia pegang sendiri karena takutnya. Iya, karena takutnya nanti dia ngasih buat cewek lain. Oh gitu, di Islam juga gitu. Ngasih buat cewek lain kan gitu ya. Iya. Terus kamu habis beli properti 8M ya mas gitu. Penthouse. Bukan. Terus yang kedua sih aku ngerasa kayak visi memang balik lagi ya. Di awal juga kan kita nikah kita ngomongin tentang visi. Mungkin ini adalah hari-hari biasa ya. Bagiku ya hari ini ya sama kayak dengan hari-hari kemarin. Ya hari Rabu. Gitu. Cuman adanya momen begini juga kan kita nggak disalahkan untuk bisa mengingat kembali gitu. Iya dong. Kan dalam Islam juga ada banyak perayaan gitu kayak misalnya Idul Fitri, Idul Adha mengingat kembali tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim, ya kan? Itu nggak itu dalam ajang introspeksi diri. Makanya aku di sini bilang kita nggak merayakan apapun sih. Enggak, makan doang. Cuman makan aja. Karena aku pengen makan. Karena dia memang makan, emang begitu. Nah terus ya jadi hari ini ya tempat kita introspeksi, harus banyak introspeksi. Aku maaf ya, aku senang makan. Nggak apa-apa sayang. Nah visi balik lagi kan. Visi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Kalau misalnya visi dari masing-masing pasangan itu adalah visi yang sangat materialisme gitu, semuanya diukur dia materialistik, diukur sama yang namanya benda, sama harta, itu nanti akan sangat memicu banyak permasalahan. Contoh aku diceritain juga sama Ustadz Iskandar bahwa
waktu pembagian waris itu ada yang pada saat cerai kan, ada harta gonogini kan. Harta gonogini, buat teman-teman yang belum tahu, gonogini adalah harta ketika dia cerai kemudian dia bagi. Ini hasil dari duit yang gue tuh kumpulin ya, ini gue yang beli ya, ini gue punya gue ya, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Dibagi-bagi begitu, dan dia sampai si perempuan nuntut ke hakim, nuntut ke cowoknya, kamu tuh sudah mengambil keperawanan saya, kamu harus bayar gitu. Bener, aneh kan? Gimana? Iya makanya, saya kan juga nggak ngerti. Operasi? Nggak tahu. Bisa sih operasi? Oh gitu, pokoknya ngerti lah, aku nggak tahu tuh gimana sih. Tapi intinya dengan narasi seperti itu adalah narasi yang sudah jelas, emang orientasinya adalah uang gitu. Okay. Sedangkan kalau pengen langgeng, kalau pengen panjang ikatan pernikahannya, itu kan kita sebagai muslim kan tahu ya bahwa visi kita dalam menikah adalah mencari ridho Allah gitu kan, mencari pahala, mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya kita harus ikat visi kita ya ke Allah gitu. Bunda ngelakuin ada banyak banget yang bunda part-part yang sebenarnya ayah itu part ayah tadi bunda kerjain, tapi karena kita sama-sama tahu bahwa kita tujuannya ke Allah nggak masalah. Ada banyak juga part-part yang bunda nggak kerjain tapi ayah kerjain. Kita juga nggak saling masalah dan nggak saling nuntut, nggak saling mengeluh, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah pahala gitu. Ini adalah pahala, ajang kita memperoleh ridho Allah, pahala Allah sebanyak-banyaknya gitu. Contoh kasus misalnya kebanyakan cowok itu malas ngurus anak gitu. Iya. Malas banget megang anak. Mungkin karena nggak bisa ya, atau enggak karena memang nggak betah aja gitu. Lebih ke nggak bisa sih ya. Lebih nggak betah. Tapi emang ada yang nggak pengen aja gitu. Iya. Nggak pengen aja. Tapi bagiku ini sama-sama anak kita gitu. Iya, dan aku ngerasa aku juga punya peran untuk bisa ngedidik dia, untuk bisa ngerawat dia gitu. Iya sih. Jadi aku nggak bebani itu doa melulu ke Dena gitu. Dena juga kan punya bisnis yang Dena bangun gitu. Iya sih. Dan itu juga kita nggak saling jontok-jontokan dengan itu. Kita udah sama-sama paham bahwa apa yang kita lakukan semua ini ya untuk Allah gitu. Untuk Allah. Aku tuh emang banyak orang yang suka ngomong gitu, bahkan keluarga sendiri, suamimu telaten yo gitu. Oh gitu. Karena cowok-cowok kan biasa ya udah kerja aja gitu. Oh gitu. Nah, kalau aku memang mengambil jalan menjadi ibu dan juga nyambi usaha gitu. Usahanya yang nyambi ya, jadi ibunya nggak nyambi. Jadi ibunya prioritas. Jadi ibunya full time. Karena kan kita boleh ya menjalankan hobi atau kerja itu wanita kan boleh. Tapi harus dipastikan apa yang jadi tanggung jawabnya di rumah itu harus terpenuhi dulu, selesai gitu. Jadi ya itu dijalankan aja. Jadi ya udah dijalanin aja. Dan kalau misalnya emang aku lagi hektik banget, emang bawa yang sama Z gitu. Jadi ya saling completing each other. Betul. Jadi balik lagi ke visi. Jadi percaya, terus kemudian visi akhirat itu penting banget. Karena kalau misalnya dunia semuanya diukur sama dunia, gue udah kerja begini-begini, lu kerjanya apa gitu kan? Gue udah begini, wah itu ngeri banget.